Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperlindungkan Hasan dan Husain dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Doa tersebut berbunyi, U'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Aku perlindungkan kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari setiap syaitan dan dari setiap binatang yang berbisa, wa min kulli ainil lammah, dan dari setiap pandangan yang membahayakan. Di Minangkabau ada istilah yang kita kenal dengan palasi. Saya teringat kalau ada orang yang datang ke rumah, boleh jadi orang tersebut hanya sekedar untuk meminta-minta, berpakaian compang-camping, rambut dan badan penuh dengan debu, tampang kusut. Ketika datang, kemudian orang tua kita berkata, bawalah anak tuh ke dalam rumah, capek bau. Janjan beko orang tuh membawa palasi. Sehingga kemudian para orang tua yang anaknya ada di luar cepat dibawanya masuk ke dalam rumah, karena khawatir orang yang datang meminta-minta itu membawa palasi. Sama ketika pergi barale, janjan beko ditampe barale itu ada orang-orang nan membawa palasi. Sebenarnya apa itu palasi? Kalau kita dengar atau kita baca, palasi itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu hitam, katanya, memperdalam ilmu hitamnya. Ada yang palasi itu memakan bayi yang masih ada di dalam kandungan, sehingga kandungan yang awalnya ada kemudian kok tiba-tiba kempes dan hilang. Itu katanya karena palasi. Ada juga palasi itu tertuju kepada balita, sehingga nanti balita itu nangis-nangis, tidak berhenti tangisannya, badannya kurus, tidak mau makan, akhirnya lama-lama kemudian meninggal dunia. Itu palasi juga. Ada juga katanya palasi yang memang memakan bayi yang sudah meninggal ketika dikubur, dalam rangka memperkuat ilmu hitamnya. Jadi itu palasi. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita perlindungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. U'idzukum, ketika anak kita satu orang, u'idzuka, aku perlindungkan engkau, bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitan, dari setiap gangguan syaitan. Nah, kalau memang betul bahwa ada orang yang kemudian menuntut ilmu hitam, dan ilmu hitam itu yakinlah pasti ada bantuan jin di belakangnya,
Maka doa ini mencukupi min kulli syaitan, dari setiap gangguan syaitan. Wa min kulli ainil lammah, dan dari setiap pandangan yang membahayakan. Karena palasi itu kan ada ain. Ketika dia melihat, dia menatap dengan keinginan tertentu ataupun tidak dengan keinginan tertentu, bahwa tatapan tadi itu bisa membuat anak tadi menjadi sakit, menangis, tidak mau makan, dan lain sebagainya. Maka kita perlindungkan kepada Allah dengan doa ini. Tapi jangan kemudian jatuh pula kita kepada berburuk sangka. Asalkan ada orang yang datang ke rumah, capek boh, aku orang kok membawa palasi. Wah, itu kan tuduhan, bisa jadi fitnah dia. Di situ ada buruk sangka dan itu dosa. Maka perlindungan anak tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masih janin, berada dalam kandungan, tentu bisa juga dibaca doa tersebut. Ketika anak kita sudah lahir, balita, kita perlindungan kepada Allah dengan doa tersebut. Tidak pula kemudian kita menggunakan gelang yang terbuat dari besi, menggunakan jimat-jimat tertentu ketika keluar dari rumah, seperti gelang dari besi, kemudian menggunakan same dan lain sebagainya. Wah, ini kan memunculkan persoalan baru nanti. Man allaqa tamimatan faqad kafaro. Kita khawatir ini bisa jatuh kepada perbuatan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggantung jimat-jimat. Maka sekali lagi kita yakin kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar anak kita tidak terkena penyakit ain yang kalau di Minang disebut palasi. Wa'idzuka, aku perlindungkan engkau bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna. Apalagi nih kalimat Allah yang sempurna, lebih dari gelang putih itu, lebih dari merica, lebih dari same. Karena same, merica, gelang putih, siapa ya yang membuat, yang menciptakan? Allah. Kita memperlindungkannya dari yang membuat itu. Kita memperlindungkan dari kejahatan makhluk Allah. Min kulli syaitanin, dari setiap gangguan syaitan. Wahammah, dari binatang melata, binatang berbisa. Wa min kulli ainil lammah, dan dari setiap pandangan yang membahayakan. Fa'tabiru ya ulil absar. Wallahu a'lam bis-shawab.